Analisis faktor konfirmatori atau CFA adalah prosedur statistik multivariat yang digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur mewakili jumlah konstruk. Analisis faktor konfirmatori ataupun CFA dan analisis faktor eksplorasi atau IFA adalah teknik serupa. Namun dalam analisis faktor eksplorasi atau IFA, tak hanya dieksplorasi dan memberikan informasi tentang jumlah faktor yang diperlukan untuk mewakili data. Dalam analisis faktor eksploratif, semua variabel yang diukur dikaitkan dengan setiap variabel laten. Namun dalam analisis faktor konfirmatori atau CFA, peneliti dapat menentukan jumlah faktor yang diperlukan dalam data dan variabel terukur mana yang berkaitan dengan variabel laten mana. Analisis faktor konfirmatori ataupun CFA adalah alat yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak teori pengukuran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh cara analisis faktor konfirmatori menggunakan AMOS. Di sini sebelumnya saya sudah menyediakan data menggunakan SPSS tentang work from balance yang terdiri dari 3 dimensi, yakni satisfaction, lalu time, lalu ada involvement. Masing-masing dimensi diukur oleh beberapa item, seperti satisfaction ada 3 item, time ada 4 item, dan involvement ada 3 item yang saya ambil dari mata kuliah data analisis sebelumnya untuk dianalisis menggunakan AMOS. Lalu langsung saja kita buka AMOS. Pertama-tama kita membuat gambar model dengan mengklik ini sekaligus indikatornya. Pada dimensi pertama ada 3 indikator, dimensi kedua ada 4 indikator, dimensi ketiga ada 3 indikator. Lalu kita rapikan terlebih dahulu dengan mengklik ini dan ini. Lalu klik rotate. Lalu kita berikan covarian antar dimensi dengan mengklik ini. Lalu ketika sudah, kita beri nama. Yang pertama ada satisfaction, yang kedua ada time, yang ketiga ada involvement. Kemudian kita panggil data dari SPSS yang tadi sudah di save. Kemudian jika sudah dipanggil, kita klik ini, kita masukkan sesuai variabel. Satisfaction masuk ke satisfaction, lalu time masuk ke time juga, dan involvement masuk ke involvement juga. Lalu ketika sudah dimasukkan data file tadi yang dari SPSS, kita beri error-error ini nama. Nah, saya di sini menggunakan error otomatis. Ketik, klik plugins dan pilih name unobserved variables. Nah, di sini otomatis error-errornya akan terisi otomatis. Nah, kemudian kita munculkan parameter ketepatan itemnya. Kita bisa klik title, lalu klik 2 di sini. Slice cemin. Lalu untuk memanggil P, slice P. Lalu untuk memanggil RMCA, slice MCA.
Ini adalah parameter ketepatan model data yang kita analisis. Lalu kita save terlebih dahulu, tadi sudah ya. Lalu sesudah membuat parameternya, kita save terlebih dahulu. Misal, nah di sini saya menggunakan maximum likelihood. Klik ini, lalu output. Nah, yang paling penting dipilih yaitu minimizing history dan modification index. Nah, untuk memulai analisis, kita klik yang ini, calculate estimate. Nah, ini adalah input. Lalu ketika kita klik output, akan muncul angka-angkanya. Nah, kalau kita ingin memunculkan standardize, kita klik yang ini. Lalu jika ingin unstandardized, klik juga yang ini. Nah, ini indikator-indikator patokan yang angka di sini. Nah, ini kan C-square 422 1,50. Lalu saya di sini ada P, RMCA, GFI, CFI. Nah, tidak muncul angkanya. Kenapa tidak muncul angkanya? Dikarenakan tidak memenuhi nilai yang diinginkan oleh si P, RMCA, GFI, dan CFI ini. Lalu ketika kita ingin melihat keterangan komplit model kita bisa klik ini. Lalu kita perbesar ya. Nah, di sini. Oke, sekian dari kelompok 14. Mohon maaf apabila kurang dapat dimengerti ataupun ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.